Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang mencukupi segala keperluan kita, baik minta maupun tidak minta. Lebih banyak yang dicukupi oleh Allah tanpa kita pikir, tanpa kita minta. Dan jaminan dari Allah ini setiap saat. Barang siapa yang tidak mengenal bahwa semua karunia ini dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, niscaya dia akan banyak mengeluh dan putus harapan. Tapi barang siapa yang bisa melihat dengan keyakinan selama hidup ini Allah yang mencukupi, maka dia akan optimis dalam hidupnya. Karena selama ini saja tanpa ingat, tanpa taat Allah sudah mencukupi. Apalagi kalau kita senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salah satu di antara yang diberikan tauladan oleh Nabi adalah tentang kewirausahaan. Entrepreneur itu secara sederhananya adalah kemampuan meng-create manfaat. Jadi tidak harus selalu dagang. Guru entrepreneur, pemimpin entrepreneur. Jadi seorang yang berjiwa entrepreneur itu bisa melihat sesuatu itu menjadi sebuah peluang sehingga punya nilai tambah. Apa nilai tambah, apa biaya tambah? Nah, ada ekonomi sedikit ya. Seperti di Indonesia ini banyak hasil bumi. Ada tambang-tambang, tapi kalau diproduksi hanya gelempengan saja, ya segitulah harganya. Contoh, misalkan aluminium, kalau diproduksi di tempat biasa jadi sendok, tapi kalau diambil, diolah, dia jadi komponen elektronik, komponen komputer, komponen pesawat, maka untuk 10 gram yang sama, nilainya bisa jutaan kali lipat. Ada yang ditempa hanya jadi sendok, ada yang diolah jadi komponen pesawat. Padahal bahan bakunya sama. Nah, 10 gram jadi sendok, 10 gram jadi itu namanya nilai tambah. Halo? Manusia juga sama, umurnya sehari 24 jam. Ya kan? Ada yang bisa ngurus negara, ada yang bisa ngurus masyarakat, ada yang bisa ngurus banyak hal, tapi ada yang ngurus diri aja tidak bisa. 24 jam tuh. Sama yang hafal Quran 24 jam, yang tidak hafal-hafal 24 jam. Yang pokoknya masalah. Bagaimana kita meningkatkan nilai tambah hidup kita, inilah diantaranya entrepreneurship. Halo? Jelaskan dalilnya khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di antara entrepreneur itu adalah berwirausaha. Begini hadirin, bagi orang yang paham ilmu tauhid, bisnis itu tidak rumit. Karena intinya adalah siapa yang membagikan rezeki. Bagi yang belum mengenal Allah, pedagang, pembeli adalah raja. Bagi yang mengenal Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Pembeli adalah ladang amal. Seperti dalam rumah tangga, kenapa rumah tangga nelangsa? Karena melihat pembeli, punten kurang fokus nih. Kenapa rumah tangga nelangsa? Karena menganggap pasangan hidup sumber kebahagiaan. Makanya berharap dan takutnya kepada pasangan. Tapi bagi yang tauhidnya mantap, sakinah, bahagia itu datang dari Allah. Sedangkan pendamping itu adalah ladang amal. Halo? Ini prinsip dasarnya nih. Makanya kalau nikah tuh jangan terlalu cinta. Pertama karena si itunya juga belum tentu cinta gitu ya. Yang kedua, kalaupun cinta stakar kebek, apa gunanya? Sedangkan yang memiliki karunia itu Allah, bukan pendampingnya. Si pendamping tuh hatinya dibulak-balik tuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip sangat penting karena saya lihat ada beberapa yang akan menikah ya. Bapak?
Perasaan udah ya. Makin berharap dari selain Allah, maka kita akan mengabdi kepada Dia. Kalau pembeli dianggap sumber rezeki, nah inilah terjadi perilaku-perilaku yang punten ya sering munafik. Aduh, ibu, kok seminggu ketemu makin muda? Belanja, bohong. Nggak mungkin sih ibu makin muda. Ini ibu yang 10 tahun yang lalu ya, kenapa jadi remaja? Diborong aja, bohong dia. Dia muji si pembeli supaya ngeborong. Luar biasa, setahun kemudian, ibu SMP lagi yang ngahinas ya. Nah hadirin sekalian, bagi orang yang tahu pembagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini sudah lengkap dengan rezekinya, bahwa kita itu bukan disuruh mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari itu adalah keberkahannya. Karena rezekinya udah ada, cuman belum tentu diberikan keberkahan. Kenapa jadi enggak berkah? Karena niatnya salah, caranya salah, hilang berkahnya. Ketemu dengan rezekinya, ya ketemu penjahat juga Allah yang ngasih rezeki, cuma tidak diberikan keberkahan. Yang pertama surat Hud ayat 6 ya. Supaya kita yakin bahwa kita semua itu sudah lengkap dengan rezekinya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dah, semuanya sudah adalah rezekinya. Semuanya diciptakan oleh Allah, sudah lengkap dengan rezekinya. Tapi digantungkan, kalau niatnya lurus, ikhtiarnya benar dan maksimal, nanti Allah kasih yang ini. Kalau pemalas, tidak mau ikhtiar, jatahnya ini. Kalau ngambilnya dengan takwa, nanti Allah membimbing ketemu rezeki yang terbaik. Kalau ngambilnya dengan cara yang batil, maka dipertemukan oleh Allah dengan rezeki dia yang akan jadi bencana bagi dirinya. Bahkan bisa jadi istijraj. Makanya jangan pernah takut tidak ada rezeki, tapi takutlah satu, apa? Tidak berkah. Dua, tidak syukur. Jangan takut tidak ada rezeki, karena pasti ada nih. Tapi yang kita takuti itu adalah jadi tidak barokah gara-gara niat dan cara yang salah. Yang kedua, kita takut, bukan tidak ada rezeki, takut tidak bisa mensyukuri yang ada. Karena sebetulnya yang tidak ada itu sudah ada di sisi Allah. Dan digantungkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, nanti Allah tambah. Kan rezeki itu ada yang dijamin, digantungkan, dijanjikan. Yang dijamin seperti tadi, semuanya pasti ada penguat tubuh. Kalau nggak dikasih makan, kita nggak bisa ibadah. Benar? Nah, yang digantungkan kalau kita pakai takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah bakal menuntun kita ketemu dengan rezeki terbaik kita. Karena kita niatnya lurus, caranya bagus, maksimal, nanti kita dibimbing oleh Allah ketemu dengan rezeki kita. Jangan takut hadirin, selama ini aja kita nggak tahu rezeki kita di mana. Ini contoh yang sering diungkapkan, cecak. Cecak makanannya siapa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak punya sayap. Nah, ini kan repot hadirin. Makanan dia
bisa terbang ke sana sini. Dia ngedaplok. Coba, apa enggak stres tuh? Pernah lihat cacak yang stres? Enggak, dia enggak tahu. Kita bukan psikolog cecak. Lihat nih, mana yang ngedeketin? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Iya. Udah diatur oleh Allah. Sebab kalau cecak nyari nyamuk, repot. Turun ke sini kesedot vakum cleaner. Jalan ke sana ketincak santri. Turun lewat tangga di Soledad. Mau nyebrang ke lides angkot. Sampai ke pinggir selokan dipatuk ayam. Kapan makannya ya Allah? Benarkah? Nih, kita ada kuda 34 di sini kuda. Di kandang dia. Saya suka memperhatikan, pengen tahu kuda teh gimana rezekinya. 2 tahun yang lalu kemarau panjang, Pak. Aduh. Itu mah rumput kering sekitarnya. Mikir rumput. Siapa yang mikir? Kuda atau? Saya hadirin. Kuda cicing wae. Pulang maju kut ya. Kuda tehnya kita tuh mikir yang. Sampai kemana-mana kita tim tuh nyari rumput. Pergi sana rumput. Karena kuda banyak, rumput sedikit kan. Aduh bahaya nih. Coba ada nggak solusinya? Di mana itu segitu keringnya? Kalau ceramah ke suatu tempat nanya banyak rumput di sini. Asa kurang wibawa deh. Kunaon nih kiai jadi kena jukut ya. Beneran pulang teh Pak dina mobil teh rumput sekarung 2 karung. Karena ingat kuda. Segitu hebatnya itu Allah ngejamin. Kuda kan di kandang. Kalau dilepas takut kabur, betul tidak? Kami yang kabur-kaburan nyari rumput. Nah ini karena banyak rumput sedikit, tahu nggak solusinya bagaimana? Suatu saat ada air show tuh di sana di IPTN, diundang Darut Tauhid itu. Apa hubungan kuda dengan pesawat? Tapi karena air show-nya di sana jadi meramaikan, kita ada kuda-kuda kita di sana sehingga para pengunjung bisa ikut berkuda, melihat, naik dan nonton dan dapat ilmu. Nah kan di airport tuh banyak tuh. Lapangannya tidak hanya di dekat pesawat tapi sana juga. Silahkan, eta mah legit atuh hadirin. Makanya lapangan terbang segitu luas tapi kagak goler tah. Nah hadirin sekalian betapa Allah maha adilnya ya. Kami bingung nyari stok rumput di mana. Tapi ada saja jalannya. Nah, seperti itulah itu binatang. Apalagi kita ya. Makanya sering tafakur waktu di perut ibu, ingat tidak? Ingat tidak waktu kita janin? Ingat tidak? Benar tidak, kalau ingat bohong. Ya. Tapi waktu kita janin kan langsung rezeki datang, betul tidak? Ibu makan, ibu teh rada jarambah kalau lagi ngidam teh, dorok-dok, peyem, jengkol, cireng, sampe, bandros, apalagi petei. Dari segi nama aja mustahil lah jadi orang ya kan. Petei, dorok-dok, cireng, gepuk. Tapi oleh Allah diramu, kunyah oleh. Ini cara Allah ngasih makan kita di rahim ya. Ibu teh, ini dia kunyah, campur air liur ke sini. Digerus oleh lambung. Terus dipilah-pilah. Disedot oleh, kan sedot oleh janin belum Pak. Saripatinya diambil, diedarkan oleh darah, masuk ke plasenta, masuk ke tubuh kita. Kita nggak usah ngunyah, belum ada giginya ya. Coba kalau tersisa jengkol satu di tubuh, eta mah awet jengkolnya di sini. Alhamdulillah remek tuh jengkol. Itu kebutuhan bayi, janin, beres, tidak harus ngunyah, benar? Tempat kita sempit, ini penting ilmu tauhid ya. Kalau kita ingin tahu jaminan Allah supaya yakin kepada rahmat Allah, lihat apa yang sudah Allah beri kepada kita. Kalau kita ingin husnuzon, berbaik sangka kepada jaminan Allah, belum kuat
husnuzon ke Allah dengan mengingat sifat Allah, maka bisa husnuzon kepada Allah dengan mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Jelas ini hadirin? Kenapa janin kita hidup nggak bisa kemana-mana? Beres rezekinya deketin. Lahir ke dunia, dapat hidayah, bisa nangis. Siapa yang ngajarin? Kenapa nggak mengeong? Hah? Anak orang mengeong atau cilaka ya. Padahal ibu bapak nggak ngajarin. Sukan pas bayi lahir langsung nangis, dokter teh perawat. Nggak ada yang ngajarin. Itu teh alat komunikasi kita. Hidayah yang kedua, hidayah pertama kita adalah kemampuan nangis. Nanti hidayah selanjutnya mata, telinga, indera itu ya. Ganti rezekinya karena plasenta digunting, pindah ke mulut, air susu ibu. Gimana dari air susu jadi tulang, ya enggak? Jadi otot, jadi gigi, jadi rambut. Gimana ceritanya itu? Allah yang ngatur. Entah gimana kita ngegedein ya. Tapi untung stop sekarang. Coba kalau kita minum susu ngegedein, segede gimana kita? Hah? Alhamdulillah. Berhenti gigitnya segini itu. Coba. Benar. Gimana kalau nggak berhenti gigi kita ya? Halo. Untung lidah juga berhenti segitu. Coba kalau kepanjangan. Ini teh kebesaran Allah. Ada ibu yang tidak punya air susu, ada tuh. Dia apa yang ngeluarin? Sapi, coba itu. Kenapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Ayo, jelas sekarang kan? Kenapa? Bukan saudara sepersusuan, beda jenis. Masa sederhana gitu jawabannya bingung? Beda jenis, satu sapi, satu orang. Kenapa anak sapi minum susu sapi jadi gitu? Anak orang minum susu sapi tetap jadi orang. Harusnya kan mama. Oh, iya. Atau kenalan dina bujuri. Iya buntut. Nggak ada. Atau anak-anaknya tandukan gitu. Iya. Jadi kita kan bisa membedakan mana anak sapi, anak orang. Berapa banyak yang hadir di sini itu sebetulnya ibunya adalah ibunya adalah orang, hanya minumnya susu sapi. Kenapa tidak ada jiwa-jiwa kesapian pada diri kita? Ini aneh. Padahal saudara sepersusuan jadi sapi dah. Ini aneh, benar? Lama-lama besar, makin berjarak tuh rezeki itu. Yang tadinya tinggal datang dah. Sekarang udah tua sok dah. Naon sia gandeng. Kenapa jadi beda? Karena Allah sudah ngasih kaki. Ini penting hadirin. Ngasih kaki. Mama lapar. Ambil sendiri. Balita sudah ngambil sendiri tuh dia. Angin disuapin. Tidak. Udah punya tangan. Pengen dikunyain. Wah geuleuh. Hadirin. Ketemu sendiri dengan rezekinya, cuma sudah berjarak. Terus SD, SMP, SMA makin jauh. Kata orang tua teh, digawe ujang, malu kamu sudah besar, nebeng terus sama orang tua. Makin berjarak, udah dikasih akal. Benar? Nah nanti bingung rezeki di mana? Dengan imanlah tidak akan bingung. Contoh. Nih dagang, nih di sini dagangnya kiosnya dempetan. Kalau dengan iman mah rezeki buat saya tidak akan ke sebelah, rezeki buat ke sebelah tidak akan ke saya. Udah enak gitu juga, betul tidak? Mungkin rezeki ketukar enggak? Jawab. Enggak. Misalkan kita jalan-jalan sama domba di lapangan. Domba lihat rumput, senang dia. Kita lihat domba, gitu. Tidak mungkin domba lihat kita. Beda seleranya.
Nah hadirin sekalian, makanya jangan risau ya. Dolar naik, iya saya juga sudah tahu. Terus gimana? Ya naik, berarti ya efeknya apa nih? Ya secara syariat banyak efeknya. Akan ada inflasi ya. Tempe 6.800 kemarin sekilo kedelainya, sekarang naik 7.500. Artinya bahan baku tempe menjadi lebih mahal. Kalau tempe dimahalin, ada yang beli syariatnya. Maka konsekuensinya lihat tempe sekarang jadi mengecil. Ya, nanti kalau dolar naik terus namanya timpi. Ya. Iya. Tapi dah Tuhan kita bukan dolar. Ya, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi apapun Allah. Memang nanti ada saatnya dibuka, ada saatnya ditahan. Nah, kalau pas dibuka, kuncinya syukur. Tambah nanti. Kalau pas ditahan, kuncinya sabar. Jangan berkeluh kesah, jangan buruk sangka. Nanti ada waktunya lagi, yaitu diambil rezekinya oleh Allah. Maka kuncinya ridho. Ada waktunya diambil nih. Ini HP saya pecah nih. Ciri-ciri mau punya HP baru gitu. Diam ya. Tapi saya mah jarang beli. Biasanya teman-teman rebutan. Ini buat Aan supaya saya dapat pahalanya. Bukan ngasih tahu ya, ada. Insya Allah hari ini sudah ada yang ngirim nih. Nah hadirin sekalian, kenapa kacamata rusak? Karena ada rezeki di tukang kacamata. Allah teh membuat mata teh jadi minus, rabun, karena hamba Allah ada yang dikasih rezekinya di toko kacamata. Nanti gigi teh dicabut karena ada hamba Allah yang jadi dokter gigi. Kenapa rambut manjangin? Karena ada hamba Allah yang rezekinya dina rambut. Ya, coba kalau rambut jarang manjangin, repot itu tukang cukur ngalanggur ya. Makanya ketika kita ke tukang cukur teh sing happy. Karena kita berbagi rezeki, nanti ban meletus. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang jadi tukang tambal ban. Nah si tukang tambal ban itu kan punya istri, punya anak, harus sekolah. Makanya kalau ban meletus deh, alhamdulillah ya Allah, bagi-bagi rezeki. Sing happy ke tukang, Mang, apa kabar? Saya jauh-jauh datang 2 kilo, saya Mang dorong motor demi menyampaikan rezeki Mang. Cik berapa bocornya? Cuma 1 Den. Hah? 1? Tambahin. Ya, jarang. Saya juga belum pernah kayak gitu. Harusnya happy hadirin. Saudara pernah dengar yang makan kena cucuk di sini? Apa artinya? Rezeki dokternya. Nyambil susah, kita nyolok susah. Kan oleh dokter mah tahu ilmunya. Eta teh rezeki rumah sakit. Di rumah sakit teh ada perawat, ada dokter, ada cleaning service, ada satpam, banyak. Dan itu yang ngasih rezekinya Allah. Nah, dilewatkan sebagian lewat pasien. Ya. Jadi rezeki teh pindah-pindah. Tidak bisa ditahan. Makanya jangan riweuh ya. Kalau zaman dulu kan gaji itu fisik ya. Kerja 30 hari gajian. Si bapak telo bagaya, berapa lama megang kayak gitu? Pulang kantor bawa amplop sampai ke rumah. Bu, bayangin 30 hari kerja cuman bawa dari kantor ke rumah. Bu, gaji. Beres. Lang deui kerja lagi teh. Memang disembunyikan sebagian ya, tidak. Saya mah disetor semuanya hadirin. Nih, ibu teh gembira lihat amplop. Allahu Akbar, alhamdulillah. Buka, jejerkeun. Yang cicilan, sekolah, bayar listrik, nih ke warung depan. Amplopan, ya baru dak, cep beres sebulan tadi.
Udah dibagi-bagiin, ngahulang deh ya. Itu uang dibawa anak, alhamdulillah bisa bayaran. Bawa ke sekolah, guru, nih bayaran. Pindah lagi, guru, alhamdulillah salah letor. Cepet setorkan ke bank, bisa anu garong. Pindah lagi, beres lah. Cuman gitu kalau mikirin dunia berupa cash mah ya. Nah sekarang apalagi udah gak kelihatan. Sudah ditransfer atau gitu. Nggak lihat, nggak megang, hanya kata-kata. Sudah ditransfer, asik. Mana buktinya? Gitu hadirin. Alarane pisan. Tapi nggak ada nolnya, pusing. Kurang satu, tinggal di nolan. Makanya teman-teman ya, takut tidak punya berkah, takut tidak punya syukur, takut tidak punya sabar kalau lagi diuji, takut tidak punya ridho kalau diambil, dan ada lagi takut tidak bisa sempurna ikhtiarnya. Karena sempurnanya ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Dan jangan pernah lemah menghadapi hidup ini. Harus all out. Karena hidayah itu digantungkan kepada kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out, yang sungguh-sungguh, maka Allah pun akan lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Maaf kalau ilustrasinya begini ya. Ada bayi nangisnya begini. Bayi nih. Sambil di boxnya dan pengen mimi. Apa coba kata ibunya? Nanti lagi miminya. Mimi tenenen ya. Minum susu dari ibunya. Nanti lagi. Ibu lagi nyetrika, banyak urusan. Nanti lagi ya. Jangan cengeng. Bayi tadi box heran. Aneh nih. Padahal rezeki gue itu sudah ada ya. Kenapa jadi telat begini? Udah lapar disuruh nunggu. Gue harus evaluasi diri nih. Nah, di pojok box tuh mikir. Kenapa jadi begini ya? Rezeki jelas ada. Itu jelas oleh si ibu dibawa ke bawah. Dekat. Tapi jadi telat nih. Apa yang salah nih? Benar kata si Agim, harus evaluasi diri. Oh, saya ngerti. Ini karena tangisan saya kurang profesional dan kurang inovatif. Emang harus kuakui 3 bulan ini tangisan ini nggak ada variasi sama sekali. Dan energinya lemah. Oke deh, kita akan tes dengan tangisan terbaru yang lebih profesional. Dibok teh, sok ngalamun hadirin, dan tidak dilarang sambil megang itu tiang bok teh. Ada apa? Kenapa jadi begini? Dari dapur teh jeng 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 jeng. Wow. Aduh, maaf ya Jang. Sok sing warag atau sing warag. Si bayi teh senyum. Ngerti gue sekarang ya. Kalau tangisan gue lemah, nggak ada semangat. Udah ada juga di nanti-nanti. Lihat nih tangisan terbaru mengagetkan dan all out. Ngajel ngatur rezeki teh. Dan sekenyangnya men. Ngerti kan nih hadirin? Nah saya khawatir rezeki kita teh udah ada. Cuma kitanya nggak menggunakan SOP yang semestinya. Malas, tidak mau mikir. Jadi kayak gini nih. Punya istri digeger kalong hilir. Ada tak istri teh. Tapi dijemputnya ke geger kalong girang. Atau nggak ketemu hadirin. Bukan nggak ada. Tapi liur ngejemputnya ya kan.
Kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar, jangan-jangan rezeki kita yang Allah siapkan nggak ketemu dengan kita, malah ketemu untuk yang rezeki pemalas. Tapi itu ada dia nggak banyak keluar tapi rezekinya nggak datengin. Kalau gitu ikhtiar dengan kekuatan takwa dan tawakal. Karena ada rezeki yang ngejar kalau kitanya yakin ke Allahnya kuat. Kan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu ada orang rumahnya sederhana tapi setiap keperluannya ada aja, ada lagi. Kalau gitu biasanya ahli syukur. Ahli syukur tuh walaupun dia gelasnya kecil, di atasnya ada teko. Dan yang penting bukan ukuran gelas, teko, benar? Ngucur terus, gelas penuh, luber, dibagikan terus, nggak akan pernah ngurangin gelasnya. Inilah rezeki yang diberikan kepada ahli syukur. Kalau cukup terus itu karena ahli tawakal. Jadi ada jalur-jalurnya nih nyari rezeki itu. Ada yang pontang-panting menderita, ada yang sebetulnya tidak terlalu pontang-panting tapi dibimbing oleh Allah. Masih ingat teori masuk hutan dulu? Nih masuk hutan tujuannya ke puncak. Ada yang jalan sendiri, ada yang laporan ke pemilik hutan. Yang jalan sendiri mah ribuh, tegang dari awal. Bawa galon air 2 kasih digantungkan. Arung, kompor, selimut, bedog, bedil. Waduh, ngeyepek, belum berangkat aja. Kenapa? Karena dia tidak tahu medan. Tapi orang yang memasrahkan diri, Pak, ini hutan milik Bapak, saya pasrahkan diri Bapak saya untuk dibimbing oleh Bapak sampai ke puncak hutan sesuai dengan pengumuman yang Bapak tulis. Barang siapa yang mendaftarkan diri lalu memasrahkan diri kepada pemilik hutan dan mau dituntun serta yakin tanpa membantah akan dituntun di hutan ini sampai ke puncak dalam keadaan jalan terbaik dan terjamin. Milih mending gitu, benar? Pasrah, dituntun, nanya, kenapa bawa galon 2 sampai begini? Nggak usah bawa galon air. Ada mata air, lepas, ringan benar. Nah, kita bawa karung begitu ke hutan, buat masak, tenang. Nanti ditunjukin buah-buahan di tempat yang pas, matang, ranum, bebas pestisida. Kenapa kita bawa meriam begini ke hutan? Bisa ayam, iya Pak, binatang buas, kalem. Binatang buas di sini paling juga babi hutan, gampang. Nurut ya, siap. Patuh, belok. Jangan lihat ke atas, kenapa? Kelelawar lagi berak. Kenapa ini licin? Kapan mau minum, tong rewel. Beres. Ini nanjak sekali, kan udah waktunya makan. Eta nangka asak, oh iya beres. Babi hutan, tenang. Dia gak bisa belok, miring aja. Beres. Coba yang tidak tahu, ya. Capek, segala diangkut. Nanjak, cemas. Bersyukur, apa tuh? Jangan-jangan duren, padahal babi hutan. Kalau udah tahu ilmunya mah tenang. Kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya rezeki yang dijemput dengan ahli takwa. Surat apa teh? Innallaha la yughayyiru. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oh iya, Ar-Ra'd ayat 11. Enak, oh iya. Jika no apa, padahal tak ingat tiba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
وما لهم من دونه من wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Tuh begitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, yang dapat ilmunya yang disebut Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri, dia mau bertakwa atau tidak. Kalau dengan takwa nanti Allah akan mengubah kehidupannya menjadi lebih berkah. Kalau tidak dengan takwa, maka dia akan betul-betul menjadi berat menghadapi hidup ini. Ya tetap saja tidak soleh juga Allah yang ngejamin rezekinya, ya. Cuma tidak diberikan ketenangan, tidak jadi amal soleh, tidak diberikan kebahagiaan, nggak ada tuh. Terus nanti kayak minum air laut, minum makin haus, dikasih satu gunung emas, sibuk mikirin gunung emas yang lain. Terus makin lama makin capek. Tua mikirinnya nggak ada, gelisah, ruwet aja. Naik mobil bagus juga, kumaha geus ditransfer encan, cek kurang tegeng gitu hadirin. Itu tadi mobil bagus. Menurut saya mah ambek-ambekan begitu, mending kena naik sepeda we ya. Halo, di rumah juga belum tentu tidur. Udah dengar belum kisah rumah teknologi canggih? Kan? Oh ini ada rumah masa depan canggih, semuanya pakai mulut. Ret, bangun, sudah waktunya bangun. Terima kasih. Siapkan air panas kamar mandi. Siapkan air panas kamar mandi. Kamar mandi siap sendiri. Stel murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini diganti dan aslinya menyebut musik, enggak. Sebagai TV, ya. Berita terbaru, channel terbaru, ya. Ada tugas saya hari ini, komputer langsung ngejawab semua. Hari ini ada rapat jam 5, jam 9, pertemuan jam 10, dan jangan lupa makan siang bersama teman jam 1 di restoran. Bunyi sendiri, semua perintahnya lewat suara. Pas mau, padamkan semua lampu. Buka pintu, buka. Pemanas matikan. Semuanya perintahnya lewat mulut. Dia pergi ke kantor. Masalahnya dia tuh harus diobati giginya. Beres dari kantor, bekas dicabut gigi masih baal. Buka pintu. Perintah tidak dipahami. Buka pintu. Ini perintah tidak ada dalam hujan besar, rancucut nggak bisa buka pintu. Anak ini ya, suaranya beda. Udah nyokel jendela di dalam. Air, maksudnya pemanas ya. Air, suara lebih fire. Skala ke air, suara makin keras. Waduh. Hanya dengan oleh Allah diberikan kita suara yang berbeda bisa rusak tuh teknologi. Bukan, tidak bisa dipahami. Karena ininya susah. Makanya jangan terlalu gaya dengan teknologi. Ya, dikasih pita suara rebek aja nggak akan bisa apa-apa. Benar? Nikmat terbesar adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sudah waktunya habis. Terima kasih kepada semua stasiun radio yang merilai, juga yang menyimak. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.